Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya, Ral Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pergerakan harga saham pada tanggal 4 Juni 2020 yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Para investor yang budiman, jumpa lagi dengan saya Rusli SMN. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan perkembangan harga saham LQ45 pada pasar saham per tanggal 4 Juni 2020. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada 45 perusahaan yang masuk dalam golongan perusahaan liquid 45, antara lain yaitu Adro, diurutkan berdasarkan abjad di sini, yaitu Adro, Hakra, Antam, ASI, BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, BRPT, BSDE, dan seterusnya sampai yang ke-45 yaitu Waskita. Kita mulai dari pemaparan pertama. Saham pertama adalah Adro. Pasar hari ini ditutup dengan harga 1120. Pasar sebelumnya ditutup dengan harga 1165. Ini berarti ada penurunan harga saham Adro sebanyak minus 45 poin atau turun minus 3,86%. Selanjutnya saham Akra hari ini ditutup dengan harga 2.430. Pasar sebelumnya ditutup dengan harga 2.450. Ini berarti ada terjadi penurunan harga saham Akra sebesar minus 20 poin atau setara minus 0,82%. Selanjutnya untuk saham Antam. Untuk saham Antam hari ini ditutup harga sahamnya 570. Sebelumnya 555. Ini berarti ada kenaikan harga saham Antam sebesar 15 poin hingga mencapai 570 atau setara 2,70%. Selanjutnya saham ASI. Saham ASI hari ini ditutup dengan harga saham 4.760 rupiah. Sebelumnya harganya adalah 4.890. Ini artinya ada penurunan harga saham ASI sebesar minus 130 atau setara minus 2,86%. Selanjutnya saham BBCA hari ini ditutup dengan harga 28.950. Sebelumnya ditutup dengan harga 28.900. Ini berarti ada kenaikan sebesar 50 poin atau setara 0,17%. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-6 berdasarkan abjad ini yaitu BBNI. Hari ini ditutup dengan harga 4.140 persen. Hari ini BBNI ditutup dengan harga 4.140 atau terjadi kenaikan 10 poin, 10 rupiah, setara dengan 0,24%. Karena sebelumnya harga saham BBNI ditutup dengan harga 4.130. Terjadi kenaikan 10 poin. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 yaitu BBRI. Hari ini ditutup dengan harga 3.060 rupiah atau turun minus 40 rupiah atau setara dengan minus 1,29%, karena pada pasar saham sebelumnya ditutup dengan harga 3.100 rupiah untuk harga saham BBRI. Selanjutnya harga saham BBTN hari ini ditutup dengan harga 975
rupiah atau terjadi penurunan seharga minus 35 rupiah setara dengan minus 3,47%, karena sebelumnya harga saham BBTN ditutup dengan harga 1.010 rupiah pada pasar tanggal 3 Juni. Selanjutnya harga saham LQ45 berikutnya adalah saham BBMRI Bank Mandiri ditutup dengan harga 4.730. Pasar sebelumnya ditutup dengan harga 4.860. Ini berarti terjadi penurunan harga saham BMRI sebesar minus 130 rupiah atau setara dengan minus 2,67%. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-10 berdasarkan update ini yaitu BRPT Barito. Ya, pasar hari ini ditutup dengan harga 1.325 rupiah atau terjadi penurunan sebesar 15 rupiah, minus 15 rupiah atau setara dengan minus 1,12%, karena harga saham BRPT pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 1.340. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 berdasarkan update ini yaitu BSDE. Hari ini ditutup harga sahamnya dengan harga 760 rupiah. Ini berarti terjadi penurunan minus 30 rupiah karena harga saham BSDE pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 790 rupiah. Jadi terjadi penurunan minus 30 atau setara minus 3,80%. Selanjutnya saham ke-12 yaitu saham BTPS. Hari ini ditutup dengan harga 3.150 rupiah atau terjadi kenaikan 50 poin setara dengan 1,61%, karena sebelumnya harga saham BTPS ditutup dengan harga 3.100 rupiah. Harga saham LQ45 yang ke-13 berdasarkan penyusunan berdasarkan update ini yaitu CPIN ditutup dengan harga 5.900 rupiah. Ini terjadi penurunan harga saham CPIN sebesar minus 100 rupiah atau 100 poin setara dengan minus 1,67%, karena harga saham CPIN sebelumnya ditutup dengan harga 6.000 rupiah. Harga saham LQ45 yang ke-14 yaitu CTRA. Hari ini ditutup dengan harga 660 rupiah. Ini terjadi penurunan sebesar minus 5 rupiah setara dengan minus 0,75%, karena harga saham CTRA pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 6.665 rupiah. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-15 disusun berdasarkan update ini yaitu ERA. Hari ini harga saham ERA ditutup dengan harga 1.319 rupiah atau terjadi kenaikan sebesar 30 poin setara dengan 2,33%, karena harga saham ERA pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 1.285 rupiah. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-16 ini yaitu XR. Hari ini ditutup dengan harga 2.650 rupiah atau terjadi kenaikan 70 rupiah atau 70 poin setara dengan 2,71%, karena harga saham XL pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 2.580 rupiah. Selanjutnya harga saham LQ yang ke-17 yang disusun berdasarkan update ini yaitu GGRM Gudang Garam. Pasar hari ini ditutup dengan harga 48.075 rupiah. Ini terjadi penurunan sebesar 100 rupiah setara dengan minus 0,21%, karena harga saham Gudang Garam GGRM pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 48.175 rupiah. Selanjutnya harga saham yang ke-18, harga saham LQ45 yaitu HMSP Haji Muhammad Sampurna. Harga sahamnya ditutup dengan harga 1.795 rupiah. Ini berarti ada penurunan sebesar minus 55 poin setara dengan minus 2,97%.
karena harga saham HMSP Hanjaya Sempurna ini sebelumnya pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.850. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-19 disusun berdasarkan abjad ini yaitu ICBP ditutup dengan harga Rp8.500. Ini tidak ada penurunan atau kenaikan karena 0 poin atau 0% karena harga saham ICBP pada pasar sebelumnya pada tanggal 3 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp8.500. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-20 yang disini berdasarkan update ini yaitu Inco ditutup dengan harga Rp2.950 pada pasar saham hari ini atau terjadi kenaikan Rp60 atau 60 poin setara dengan 2,08% karena harga saham Inco sebelumnya ditutup dengan harga Rp2.880. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-21 yaitu INDF yang disini berdasarkan update ini ditutup dengan harga Rp6.150 atau terjadi penurunan harga sebesar minus Rp50 atau setara dengan minus 0,81% karena harga saham INDF pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp6.200. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-22 yaitu INDI ditutup dengan harga Rp685. Ini berarti terjadi penurunan harga saham INDI sebanyak minus Rp20 setara dengan minus Rp2,84 karena harga saham INDI pada pasar saham sebelumnya ditutup dengan harga Rp705. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-23 yang disini berdasarkan update itu yaitu INKP yaitu Rp5.900 ditutup dengan harga Rp5.900. Ini berarti terjadi penurunan sebesar minus Rp100 atau setara dengan minus 1,67% karena harga saham INKP sebelumnya pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp6.000. Selanjutnya harga saham yang berikutnya adalah harga saham yang ke-24 yaitu INTP. Pada pasar saham hari ini ditutup dengan harga Rp12.950. Ini berarti ada terjadi penurunan harga saham INTP sebesar minus Rp450 atau setara dengan minus Rp3,36 karena harga saham INTP pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp13.400. Selanjutnya harga saham yang ke-25 yang disini berdasarkan update yaitu ITMG yang pada tanggal besok tanggal 5 itu akan batas pencatatan bagi investor yang akan membeli saham ITMG batasnya besok untuk mendapatkan dividen. Harga saham ITMG pada hari ini tadi tanggal 4 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp8.905 atau terjadi kenaikan sebesar Rp100 atau 100 poin. Ini setara dengan 1,13% karena harga saham ITMG pada pasar sebelumnya atau pasar kemarin ditutup dengan harga Rp8.825. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-26 yaitu JPFA. Hari ini ditutup dengan harga Rp1.160. Artinya ada penurunan harga saham JPFA sebesar minus Rp5 atau setara dengan minus 0,43 karena harga saham JPFA pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.165. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-27 yaitu JSMR. Harga saham JSMR ditutup dengan harga pada hari ini hari tanggal 4 yaitu Rp3.870. Ini berarti terjadi penurunan harga saham JSMR sebesar minus Rp70 setara dengan minus 1,78%.
karena harga saham Jasa Marga pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp3.940. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-28 yang disusun berdasarkan update yaitu KLBV. KLBV ini hari ini ditutup dengan harga Rp1.410. Ini berarti terjadi penurunan harga saham karena warna merah, yaitu sebesar minus Rp5 atau setara dengan minus 0,35%, karena harga saham KLBV pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.415. Selanjutnya harga saham yang ke-29, harga saham LQ45 yaitu yang disusun berdasarkan update ini adalah LPFF, yaitu Matahari Department Store, yaitu ditutup dengan harga Rp1.575. Ini berwarna merah, ini artinya ada penurunan harga saham LPFF sebesar minus 15 poin atau Rp15, setara dengan minus 0,94%. Karena harga saham LPP pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.590. Selanjutnya harga saham LQ45 yang berikutnya, yaitu yang ke-30 yang disusun berdasarkan update ini, yaitu MEDC. Ditutup dengan harga sahamnya Rp468 atau setara dengan minus Rp16 atau setara dengan minus 3,31%. Karena harga saham MEDC pada pasar saham sebelumnya ditutup dengan harga Rp4.484. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-31 yang disusun berdasarkan update yaitu MNCN. Hari ini ditutup harga saham MNCN yaitu sebesar Rp975. Ini berarti ada sekitar minus Rp35 penurunannya, setara dengan minus 3,47%, karena harga saham MNCN pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.010. Selanjutnya harga saham yang ke-32 yang disusun berdasarkan update yaitu saham LQ45 yaitu Pegas. Hari ini ditutup dengan harga Rp995 atau terjadi penurunan sebesar minus Rp15 atau setara dengan minus 1,55%, karena harga saham Pegas pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp970. Selanjutnya harga saham LQ45 yang berikut yang ke-33 yang disusun berdasarkan update ini yaitu PTBA. Hari ini menguat atau terjadi kenaikan sebesar 70 poin, yaitu harga sahamnya hari ini ditutup dengan harga Rp2.180. Kenaikan 70 poin ini setara dengan 3,32%, karena harga saham PTBA pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp2.100. Selanjutnya harga saham LQ45, perusahaan LQ45 yang ke-34 yang disusun berdasarkan update yaitu PTPB. Hari ini ditutup harga sahamnya seharga Rp820, artinya ada kenaikan sebesar 60 poin atau setara dengan 7,89%, karena harga saham PTPB pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp760. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-35 yang disusun berdasarkan update yaitu PAION. Hari ini harga sahamnya ditutup menghijau dengan angka Rp414. Terjadi kenaikan Rp2 atau 2 poin setara dengan 0,49%, karena harga saham PAION pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp412. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-36 yang disusun berdasarkan update adalah skema SCMA. Hari ini ditutup berwarna merah, artinya terjadi penurunan karena harga sahamnya Rp960 dengan penurunan minus Rp40 atau setara dengan minus 4%, karena harga saham skema pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.000. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-37 yang disusun berdasarkan update ini yaitu SMGR Semen Gresik. Saham semen ini yaitu harga sahamnya hari ini ditutup dengan harga Rp9.600 berwarna merah, artinya ada penurunan sebesar minus Rp100 setara dengan minus 1,03%, karena harga saham SMGR pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp9.700. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-38 yang disusun berdasarkan update itu yaitu Sril. Hari ini ditutup menguat sebesar 159% atau terjadi kenaikan
sebesar 3 poin atau 3 rupiah setara dengan 1,92%, karena harga saham Sril pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp156. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-39 yang disusun berdasarkan abjad ini yaitu Tikim. Harga pasar Tikim hari ini harga sahamnya ditutup dengan harga Rp4.850. Ini berarti berwarna hijau karena terjadi kenaikan sebesar Rp100 setara dengan 2,11%, karena harga saham Tikim pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp4.750. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-40 yang disusun berdasarkan abjad yaitu Telkom. Harga saham Telkom hari ini ditutup dengan harga Rp3.300. Ini berarti terjadi kenaikan Rp10 atau setara dengan 0,30%, karena harga saham Telkom pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp3.290. Rp3.290. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-41 yang disusun berdasarkan abjad adalah Tepia. Ditutup dengan harga Rp7.325 menghijau, artinya terjadi kenaikan Rp25 atau setara dengan 0,34%, karena harga saham Tepia pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp7.300. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-42 yang disusun berdasarkan abjad itu Unter. Unter ini harga sahamnya hari ini ditutup dengan harga Rp17.000, berwarna hijau, berwarna merah, artinya terjadi penurunan sebesar minus 75% atau setara minus 0,40%, karena harga saham Unter pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp17.075, terjadi penurunan sebesar minus Rp75 setara minus 0,44%. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-43 yaitu Unilever. Harga sahamnya hari ini ditutup dengan harga berwarna merah, artinya terjadi penurunan, yaitu dengan harga saham Rp8.175 menurun hari ini sebesar minus Rp50 atau 5 poin setara dengan minus 0,61%, karena harga saham Unilever pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp8.225. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-44 yang disusun berdasarkan abjad adalah Wika. Hari ini menguat, sangat menguat, yaitu sebesar Rp1.260. Terjadi kenaikan harga sahamnya sebesar Rp70 atau setara dengan 5,88%, karena harga saham Wika pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.190. Ini terjadi kenaikan sebesar Rp70. Selanjutnya harga saham LQ45 yang ke-45 yang disusun berdasarkan abjad yaitu Waskita, yaitu harga sahamnya terjadi kenaikan Rp40 atau setara dengan 6,02 karena harga saham Waskita pada hari ini ditutup dengan harga Rp705, karena harga saham Waskita pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp665. Itulah pemaparan daftar harga saham LQ45 disusun berdasarkan abjad. Nah, untuk lebih menarik lagi pemaparan saya pada hari ini, saya akan tampilkan harga saham apa saja yang menguat pada pasar tanggal 4 Juni 2020 ini. Kita bisa langsung arahkan petunjuk mouse kita ke angka persentase untuk menampilkan harga saham berdasarkan persentase. Harga saham berdasarkan persentase yang menghijau, yang paling tinggi hari ini ditutup harga saham adalah PT PP sebesar 7,89%, karena harga saham PT PP pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp760, sedangkan hari ini ditutup dengan harga Rp820, artinya ada kenaikan sebesar Rp60. Selanjutnya harga saham LQ45 hari ini yang terjadi kenaikan juga adalah Waskita, karya yang kenaikannya sekitar 6% lebih, artinya karena harga saham Waskita pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga Rp665 dan pasar hari ini ditutup dengan harga Rp705.
ini berarti terjadi kenaikan 40%. Dan harga saham LQ45 yang ketiga yang mendapat ranking ketiga yaitu Wika. Harga sahamnya terjadi kenaikan sebesar Rp70 atau setara dengan 5,88%. Karena harga saham Wika pada pasar sebelumnya harganya adalah Rp1.160, sedangkan pada hari ini ditutup dengan harga saham Wika yaitu 1.260. Selanjutnya kita mau tampilkan lagi saham-saham apa saja yang mengalami penurunan yang sangat drastis. 3 saham yang akan saya ulas, yaitu kita klik saja di lambang persentase. Nah, setelah kita klik lambang persentase, kita bisa lihat ada 7 saham yang mengalami penurunan yang sangat tajam sampai 3%, yaitu yang pertama yaitu saham Skema. Saham Skema ini hari ini ditutup dengan harga berwarna merah. Ini terjadi penurunan sebesar Rp40 atau setara dengan 4%, minus Rp40 atau 40 poin, setara dengan minus 4%. Karena harga saham Skema hari ini ditutup dengan harga 960, sedangkan hari pasar sebelumnya ditutup dengan harga 1000. Selanjutnya harga saham yang kedua. Harga saham yang kedua yaitu Adro, menempati urutan kedua yang mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu sebesar minus Rp45 atau 45 poin, setara dengan minus 3,86%. Karena harga saham Adro sebelumnya ditutup dengan harga Rp1.165, sedangkan hari ini ditutup dengan harga Rp1.120. Selanjutnya saham yang ketiga, LQ45 yang ketiga yang mendapat urutan ketiga yang penurunan sangat gratis, yaitu BSDE. Dengan harga saham hari ini ditutup dengan harga 760 atau terjadi penurunan sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 3,80%. Karena harga saham BSDE pada pasar sebelumnya ditutup dengan harga 790. Cukup 3 saham yang perlu saya paparkan, dan coba kita lihat grafiknya. Bagaimana grafik dari saham Skema. Kita klik kanan lalu tampilkan grafik. Kita bisa lihat ini memerah, ini bertanda sangat hati-hati, bisa kemungkinan naik tapi kemungkinan bisa turun. Nah, besok awal buka itu kita harus beli misalnya 1 atau 2 atau 3. Nah, berikutnya kalau turun kita double lagi. Jadi kalau 3, maka berikutnya kita beli jadi 3, atau bila perlu jadi 6, jadi 9, dan seterusnya. Semakin turun, begitu terus kelipatannya. Nah, sampai dia turun, beli terus sampai kelipatannya, sampai dia normal, dan ketika naik kita tahan sampai dia target berapa persen keuntungan baru kita jual. Misalnya target minimal 5% atau 10, atau bila perlu 50 baru kita jual. Nah, ada bagusnya sampai 25%. Nah, selanjutnya kita lihat skema grafik untuk Adro, mulai penurunan juga. Adro grafiknya sangat ini juga, potensi akan turun juga. Ini besok kita bisa beli ancang-ancang 1, 2, 3 ya, sesuai dengan dana kita. Nah, ini pergerakan grafiknya kita bisa lihat. Nah, ini. Selanjutnya rekomendasi yang harus kita beli, yang saya rekomendasikan saham yang harus kita beli besok adalah saham yang ketiga, itu selain Skema dan Adro, yaitu saham BSD yang ditutup dengan harga 760. Kita lihat grafiknya. Ya, ini terjadi lonjakan, bisa turun, bisa naik juga. Jadi ini kita bisa beli. Nah, beli 1 ke 2 atau 5, 10 ya, sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan dana kita. Kalau kita training harian ya beli dulu dengan 5, nah turun kita double lagi 10, turun lagi kita double lagi 2 kali lipat, dan seterusnya sampai naik. Nah, kita tahan, tinggal naik berapa persen target marginnya, misalnya target keuntungan 5% baru kita jual, atau ya kasih rata-rata 20%, itu paling maksimal, atau paling tidak harian 10%, atau main di 8 itu kita jual lalu beli lagi.
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang pergerakan harga saham LQ45 pada hari ini tanggal 4 Juni. Insya Allah besok saya sudah bisa, pagi-pagi saya sudah bisa upload supaya para investor yang budiman bisa menyaksikan video ini sehingga bisa menjadi bahan referensi dalam mengambil keputusan untuk membeli saham-saham yang saya rekomendasi tadi, yaitu saham skema, Adro, atau BSD. Sedangkan saham-saham yang berpotensi untuk dijual, yaitu PT PP Waskita Wika, yang hari ini rekomendasinya harus sudah kita lepas kalau untuk transaksi harian. Kalau jangka panjang ya semua saham LQ cukup bagus, beli-beli saja, ya tinggal kita identifikasi mana saham yang memberikan dividen, itu yang kita tahan, yang banyak kita beli. Nah, yang tidak ada dividennya kita sesuaikan, kita jual per hari atau per minggu, per bulan, di mana ada keuntungan margin yang telah kita tetapkan, misalnya sebesar minimal 10% keuntungan yang kita lepas, atau 20 bila perlu. Terutama saham-saham yang mengalami pergerakan yang cepat, tinggi sekali, hingga sampai 20% itu kenaikannya, itu harus kita jual karena kemungkinan potensinya akan terjadi penurunan lagi harga sahamnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan sulit selalu bersama saudara Ral Rusli Elitan dalam Meraih. Ya, ini video ini akan ditampilkan di channel RAL Official. Demikian video tentang pergerakan harga saham pada tanggal 4 Juni 2020. Nantikan lagi video-video berikutnya ya teman-teman para investor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.